Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita, NPM 2113022023, program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, yaitu tentang Gerakan Pramuka. Melanjutkan penjelasan yang kemarin, yaitu mengenai pasal 17 hingga pasal 31. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 17 yang terdiri atas ayat 1, yaitu menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya yaitu ayat 2, di mana ayat 2 ini menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya yaitu ayat 3, di mana ayat 3 ini menyatakan bahwa evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Nah, selanjutnya yaitu ayat 4, di mana ayat 4 ini menyatakan bahwa evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya yaitu ayat 5. Ayat 5 ini menyatakan bahwa evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya yaitu pasal 18 terdiri atas ayat 1 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya yaitu ayat 2, di mana ayat 2 ini menyatakan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pasal 19. Pasal 19 ini terdiri atas yang pertama yaitu ayat 1 yang menyatakan bahwa sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Selanjutnya ayat 2 yaitu menyatakan bahwa tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya yaitu ayat 3, di mana ayat 3 ini menyatakan bahwa sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20 terdiri atas ayat 1 yaitu menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Dan selanjutnya yaitu ayat 2 menyatakan bahwa satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Selanjutnya yaitu pasal 21 menyatakan bahwa gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Nah, selanjutnya yaitu pasal 22 terdiri atas ayat 1 yang menyatakan bahwa gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Selanjutnya yaitu ayat 2 menyatakan bahwa gugus depan berbasis komunitas selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Selanjutnya yaitu pasal 23 menyatakan bahwa kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 24 menyatakan bahwa gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Nah, selanjutnya yaitu pasal 25 yang terdiri atas ayat 1, di mana ayat 1 ini menyatakan bahwa gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Nah, selanjutnya yaitu ayat 2. Ayat 2 ini menyatakan bahwa kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Selanjutnya yaitu pasal 26 yang terdiri atas
ayat 1 yang menyatakan bahwa kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Selanjutnya yaitu ayat 2. Ayat 2 ini menyatakan bahwa kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Selanjutnya yaitu pasal 27. Pasal 27 ini terdiri atas yang pertama yaitu ayat 1 yang menyatakan bahwa kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Selanjutnya yaitu ayat 2, di mana ayat 2 ini menyatakan bahwa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Selanjutnya yaitu pasal 28 terdiri atas ayat 1 yang menyatakan bahwa kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Nah, selanjutnya yaitu ayat 2, di mana ayat 2 ini menyatakan bahwa kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Selanjutnya yaitu ayat 3, di mana ayat 3 ini menyatakan bahwa kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan. Nah, melalui musyawarah ranting. Selanjutnya yaitu ayat 4 yang menyatakan bahwa kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Nah, selanjutnya yaitu ayat 5, di mana ayat 5 ini menyatakan bahwa kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Selanjutnya ayat 6, di mana ayat 6 ini menyatakan bahwa musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 terdiri atas ayat 1 menyatakan bahwa kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Selanjutnya yaitu ayat 3. Ayat 3 ini menyatakan bahwa kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Nah, selanjutnya yaitu ayat 4. Ayat 4 ini menyatakan bahwa kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Selanjutnya ayat 5. Ayat 5 menyatakan bahwa kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Selanjutnya ayat 6. Ayat 6 menyatakan bahwa musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya yaitu pasal 31 yang terdiri atas ayat 1 yang menyatakan bahwa kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Selanjutnya ayat 2. Ayat 2 menyatakan bahwa kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kepramukaan lingkup nasional. Selanjutnya yaitu ayat 3. Ayat 3 menyatakan bahwa kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Selanjutnya ayat 4. Ayat 4 menyatakan bahwa kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Selanjutnya yaitu ayat 5 menyatakan bahwa kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Selanjutnya yaitu ayat 6 menyatakan bahwa musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk
pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi, kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.